Tribun News Today. Tribun News Today hadir bersama saya Delta Gonzales. Kita awali dari kabar nasional. Pemerintah telah mengumumkan kasus pertama COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Pasien yang diketahui tanpa gejala atau OTG ini adalah seorang pegawai kebersihan RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi persnya Kamis 16 Desember 2021. Sementara itu, Menkes juga menemukan 5 kasus probable Omikron. Adapun 2 di antara 5 kasus itu adalah warga negara Indonesia atau WNI yang sempat melakukan perjalanan ke luar negeri. Imbas dari ditemukannya varian Omikron itu, kini Wisma Atlet diberlakukan lockdown selama 7 hari ke depan. Tentunya keputusan lockdown diambil berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Menko Marinvest, Menkes, TNI, dan Satgas COVID-19. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen Suharyanto menjelaskan beberapa tower RSDC Wisma Atlet difungsikan sebagai tempat karantina pelaku perjalanan internasional, melengkapi Wisma Atlet Pademangan dalam beberapa pekan terakhir. Dari kabar internasional, menurut laporan baru dari Transitional Justice Working Group, sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Seoul, setidaknya 7 orang telah dieksekusi di depan umum di Korea Utara karena menonton atau mendistribusikan media Korea Selatan termasuk video K-pop. Melansir dari Business Insider, laporan itu mengatakan setidaknya ada 23 eksekusi publik di bawah pimpinan Korea Utara yakni Kim Jong-un. Seorang pembelot Korea Utara yang diwawancarai mengatakan dia menyaksikan eksekusi yang berfungsi sebagai pesan peringatan dari negara. Pada Desember lalu, pemerintah Korea Utara mengesahkan undang-undang yang menjadikannya pelanggaran berat untuk mendistribusikan media Korea Selatan termasuk musik dan film. Bulan lalu, Radio Free Asia melaporkan Korea Utara akan mengeksekusi seorang pria oleh regu tembak karena menyelundupkan dan menjual acara hit Netflix, Squid Game. Di tengah pertemuan bersejarah antara Amerika Serikat dan Korea Utara pada 2018 yang juga memupuk hangatnya hubungan antara Seoul dan Pyongyang, Kim Jong-un menghadiri konser K-pop di ibu kota Korea Utara. Namun para ahli mengatakan Kim berubah secara brutal menindak pengaruh Korea Selatan setelah pembicaraan denuklirisasi dengan pemerintah Trump berantakan. Dan ketika ekonomi Korea Utara terkapar selama pandemi COVID-19. Tribuners, aktor Vino G. Bastian mengungkapkan dirinya sempat kaget saat didapuk untuk memerankan sosok Buya Hamka. Ia sempat tak percaya mengapa dirinya yang diminta untuk memerankan cendekiawan muslim tersebut. Setelah bertemu dengan keluarga Buya Hamka, Vino pun baru mendapatkan jawaban terkait alasan penunjukan dirinya sebagai pemeran Buya Hamka. Vino semakin yakin bahwa penunjukan dirinya sebagai Buya bukanlah sebuah kebetulan setelah dirinya mengingat momen saat almarhumah ibundanya menjadi seorang mu'alaf. Sekedar informasi, Buya Hamka diproduksi oleh Falcon Pictures, rencananya akan ditayangkan pada tahun 2022 mendatang. Selain Vino, film ini juga akan menampilkan beberapa aktor dan aktris papan atas, di antaranya Desi Ratnasari, Reza Rahardian, Laudia Cynthia Bella, Doni Damara, Ayu Laksmi, hingga Baby Sabina. Kunjungan pebalap Ducati Francesco Bagnaia ke markas Juventus justru membuat Fabio Quartararo kena getahnya. Diwartakan oleh Paddock GP, Bagnaia mengunjungi kamp latihan Bianconeri pada Rabu 15 Desember waktu setempat. Sejumlah pemain sinyonya tua berhasil ditemui oleh anak didik Valentino Rossi ini pun dengan Paulo Di Barlah. Momen pertemuan Bagnaia kian ramai setelah Di Barlah melakukan panggilan video call dengan Fabio Quartararo. Tidak butuh lama bagi Quartararo untuk menerima panggilan video dari Di Barlah. Tujuan dari Di Barlah menghubungi Quartararo ini tentunya untuk menunjukkan kedatangan Bagnaia ke Juventus. Dirinya menyindir Quartararo layaknya bukanlah Juventini sejati. Pasalnya, Quartararo diketahui tak hanya menyambangi markas Bianconeri saja, namun sejumlah tim elit Eropa pernah disambangi oleh juara dunia MotoGP 2021 ini.
Paling terbaru ialah kunjungan Quartararo ke markas PSG dan diberikan kesempatan untuk melakukan kick-off ketika Les Parisiens melawan Nice. Demikian Tribun News Today untuk hari ini. Saya Delta Gonzales pamit undur diri, sampai jumpa. Tribun News Today.